Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita sedang masuki hari yang ke-17 Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa 17 Ramadan itu adalah kita umumnya memperingati nuzul Quran, yaitu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Jamaah yang saya hormati, ini yang mayoritas dipahami dan diamalkan, diakui oleh para ulama kita, dan diperingati setiap tanggal 17 sebagai turunnya Al-Quran. Sekalipun ada perbedaan pendapat bahwa Al-Quran itu turun tanggal 24 Ramadan, ada juga yang mengatakan 18 Ramadan. Tapi bagi kita semua itu tidak terlalu penting untuk kita perdebatkan sampai berpanas-panasan. Yang penting adalah bahwa kita mengimani bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim itu adalah kitabullah. Dia adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Tapi berkaitan dengan turunnya Al-Quran ini, ada seseorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Atiyah bin Al-Aswad mengadukan keraguannya tentang turunnya Al-Quran ini kepada Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, saya selalu berfikir-fikir bagaimana sesungguhnya ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzala fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Ditambah dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Di dalam surah Ad-Dukhan juga dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Berarti semuanya itu mengisyaratkan di bulan Ramadan. Sementara
Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ada juga yang turun di bulan Syawal, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan semua bulan-bulan di dalam tahun itu, dan hari-hari serta malam. Ya, ini yang menjadikan saya berpikir bagaimana sesungguhnya ini. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, seperti dikutip oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, begitu juga di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran oleh Syekh Manna Al-Qattan, bahwa Abdullah bin Abbas menjawab keraguan dan berfikir-fikirnya Atiyah dengan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan 2 kali. Al-Quran ini turun 2 kali. Pertama diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dengan jumlah wahidatan. Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yaitu di Baitul Izzah, secara keseluruhan. Itu yang pertama. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Kenapa bukan di langit yang ke-9? Itu melewati beberapa langit sampai ke pintu langit dunia untuk memperlihatkan, agar Allah memperlihatkan kebesaran dan kemuliaan Al-Quran dan kebesaran serta kemuliaan yang akan menerima itu Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala hikmahnya persaksikan kepada seluruh malaikat yang ada di langit-langit itu agar mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Quran, memuliakan serta memuliakan orang-orang yang akan menerimanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia Baitul Izzah. Mengenai hakikat Baitul Izzah kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Bagaimana proses Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah juga kita tidak mengetahui hakikatnya. Kita semua hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pengetahuan masalah itu. Ya, kemudian dari langit dunia Baitul Izzah, Al-Quran inilah diturunkan secara najiman, secara sedikit berangsur-angsur sampai memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Begitulah jawabannya Abdullah bin Abbas mengenai berfikirnya Atiyah bin Al-Aswad tentang turunnya Al-Quran itu. Dan Al-Quran yang diturunkan secara beransur-ansur inilah, ada yang turun di bulan Ramadan, ada yang turun di bulan Syawal, di bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan seterusnya sampai memakan waktu 23 tahun. Selama kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, sehingga ada ayat-ayat yang dinamakan ayat-ayat Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi semua ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu termasuk ayat-ayat Makkiyah, termasuk perjalanannya Rasulullah antara Mekah dengan Madinah. Ada ayat yang turun. Itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti masih dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Kemudian ayat-ayat Madaniyah, semua ayat-ayat yang turun secara beransur-ansur kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, itu disebut ayat-ayat Madaniyah. Sekalipun kata Syekh Manna Al-Qattan di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, sekarang itu ayat itu turun di Mekah, tetapi sudah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, disebut ayat-ayat Madaniyah.
Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu proses turunnya Al-Quran ada 2 tahap. Pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah yaitu di langit dunia kepada Rasulullah SAW di muka bumi ini secara beransur-ansur. Dan Al-Quran yang turun pertama kali adalah turun pada bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan ketika disebutkan dalam ayat wal taqal jam'an, ketika 2 kelompok besar bertemu. Ada riwayat mengatakan perang Badar dimaksud dengan kelompok 2 besar kelompok yang bertemu adalah ada kelompok pembela kebenaran dan pembela kebatilan, pembela keimanan dan pembela kekufuran. Itu 2 kelompok yang besar. Bersama itu wal taqal jam'an, Allah turunkan Al-Quran, yaitu kata ulama kita 17 Ramadan. Dan disinilah awal kerasulan, awal kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita memahami dari penjelasan para ulama yang kita baca dari kitab-kitab, kita memahami bagaimana proses turunnya Al-Quran itu, maka selanjutnya adalah yang paling pokok dan yang paling penting, karena Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk bagi setiap manusia, maka bagaimanakah kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Al-Quran? Bagaimanakah adab-adab kita ini terhadap Al-Quranul Karim yang kita akui sebagai kitabullah, kita suci, kalamullah yang sifatnya qadim. Al-Quran itu harus kita yakini bahwa dia itu qadim, bukan baru. Bukan baru. Al-Quran itu kadeng, karena dia adalah kalamullah, dan kalamullah merupakan salah satu sifat Allah. Sedangkan sifat Allah tidak berpisah dari zat. Jadi kalau zat Allah Subhanahu Wa Taala itu qadim, maka sifat Allah pun qadim. Salah satu sifat Allah adalah kalam, maka Al-Quran adalah qadim. Jamaah yang saudara, itu yang harus kita yakini, itu yang harus kita imani, dan beginilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah yang saya hormati, selanjutnya kita akan menurunkan Al-Quran. Setelah Al-Quran ini sudah diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lengkap sempurna, jumlatan wahidatan, seluruhnya, maka bagaimana kita menurunkan Al-Quran yang sudah diturunkan, yang sudah diterima oleh Rasulullah SAW ini, yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.000 sekian ayat, bagaimana kita turunkan ke dalam hati kita? Kita lagi turunkan. Tugas kita sekarang adalah bagaimana menurunkan kalamullah ini di dalam hati kita, supaya kita bisa berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Seperti dikatakan oleh Aisyah, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Karena itu, untuk menurunkan Al-Quran di dalam hati kita, tentu kita punya adab-adab. Yang pertama adalah kita harus membaca Al-Quran, mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita selalu mengharapkan agar di bulan suci Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, pokoknya setiap ada kesempatan di bulan Ramadan ini, karena disebut juga bulan qiraah, bulan membaca. Orang bersemangat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Orang bersemangat membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena begitu besarnya pahala
yang kita dapat dengan menghatamkan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Karena itu kita tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi kita juga harus memahami adab-adab di dalam kita At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi. Di situ banyak disebutkan mengenai adab-adab membaca Al-Quran. Tapi seluruh adab-adab membaca Al-Quran itu tidak mungkin kita bahas tuntas pada pertemuan yang sangat singkat pada kesempatan subuh hari ini. Sebahagian saja, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak di dalam pribadi kita. Karena tidak ada yang mampu membentuk akhlak terpuji dari semua ajaran akhlak melebihi akhlak yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada jamaah subuh yang berbahagia, tidak ada akhlak yang paling terpuji yang diajarkan oleh semua ahli-ahli yang bergerak di bidang akhlak melebihi, baik itu filsuf maupun yang lain-lainnya, melebihi akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quranil Karim. Tidak ada jamaah yang saya hormati. Karena itulah kita selalu berusaha berupaya menjadikan diri kita ini memiliki akhlakul karimah yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Salah satu contohnya, Al-Quranul Karim mengajarkan kita supaya kita mentauhidkan Allah. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita supaya kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong agar menghindari kemungkaran. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita supaya menepati janji. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita supaya jangan berburuk sangka kepada sesamanya. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita jangan gibah. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita jangan memunculkan permusuhan. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita senantiasalah merendahkan diri. Tidak ada akhlak terpuji di dunia ini yang diajarkan oleh para guru-guru akhlak yang non muslim di sana di luar yang melebihi daripada akhlak yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Karena itu Al-Quran kita harus kaji, kita harus baca, kita harus tadabburi supaya Al-Quran bisa bersatu dengan hati kita. Maka tentu kita harus memiliki adab. Bagaimana adabnya? Pertama adalah ikhlas. Itu yang pertama dan utama. Membaca Al-Quran dengan ikhlas. Bagaimana caranya melahirkan sifat ikhlas di dalam diri kita? Yang pertama adalah kita harus memandang Al-Quranul Karim ini adalah kalamullah. Ini adalah kalamullah. Ketika saya membaca ini, berarti saya telah mengikuti ucapan yang pernah keluar dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak satu huruf di dalam Al-Quran kecuali semuanya pernah keluar dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus meyakini bahwa kita telah mengikuti ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pada fadai fulai furaina fuada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu langkah pertama untuk melahirkan rasa ikhlas. Yang kedua, setelah kita meyakini bahwa apa yang kita baca ini tidak satu huruf pun kecuali pernah juga diucapkan oleh Rasulullah, maka kita naik sedikit bahwa Al-Quran ini pernah juga keluar atau diucapkan oleh malaikat Jibril. Berarti kita menuruti apa yang pernah diucapkan malaikat Jibril. Sungguh Al-Quran ini adalah bacaan yang luar biasa. Sungguh Al-Quran ini merupakan bacaan yang sangat agung. Kemudian yang paling tinggi lagi, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ini adalah kalamullah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita seolah-olah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seperti membaca Al-Quran beribadah kepada Allah
seperti kita melihat Allah dengan penglihatan mata basirah. Dan kalau kita tidak merasakan itu, tidak melihat Allah dengan penglihatan mata basirah dikala membaca Al-Quran, maka kita meyakini, merasakan bahwa Allah melihat kita dikala kita membaca Al-Quran. Inilah sehingga kita harus memperbaiki adab, kita harus memperbaiki akhlak ketika kita membaca Al-Quran. Ini yang pertama, untuk melahirkan rasa ikhlas di dalam diri kita. Yang kedua, jamaah subuh yang berbahagia, bagaimana caranya supaya Al-Quran bisa masuk di hati dan kita bisa berlaku ikhlas di dalam membaca Al-Quran? Yang kedua adalah kita harus memandang bahwa ini Al-Quran jangankan dibaca, dilihat saja sudah ibadah. Dilihat saja Al-Quran itu sudah ibadah. Bahkan Nabi SAW menegaskan, barang siapa yang membaca kitabullah, satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim, maka dia mendapatkan 10 hasanat, 1 kebaikan, 10 kebaikan. Wala la akul, saya tidak mengatakan alif lam mim harfu wala alifun harfu, alif lam mim harfu, walakin alifun harfu wa lamun harfu wa mimun harfu. Saya tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf, tapi saya mengatakan alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ketika kita membaca saja alif lam mim, itu sudah 30 hasanat yang kita dapat. Sementara setiap 1 hasanat kita tidak tahu berapa ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan jangankan jamaah yang saya hormati, membaca Al-Quran dengan tersendak-sendak sekalipun kita dapat pahala. Siapa yang membaca Al-Quran tasaka-saka, tersendak-sendak, dapat 2 pahala. Pertama adalah pahala membaca, yang kedua adalah pahala tersendak-sendak, dapat 2 pahala. Luar biasa jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau membaca Al-Quran dapat pahala, ya wajar, karena memandang saja dapat pahala, dapat sebagai ibadah. Tapi kalau tersendak-sendak, yang dinilai adalah bahwa kesungguhan hati orang ini membaca Al-Quran. Sekalipun dia tersendak-sendak, dia tidak putus asa, selalu mengulangi bacaannya sampai tidak tersendak-sendak, sehingga dapat juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 pahala yang dibaca orang yang membaca Al-Quran dengan tersendak-sendak. Jadi jangan ragu mempelajari Al-Quran. Yang penting kita ikhlas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini kita bisa belajar Al-Quran. Bagi kita yang belum lancar baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran di bulan Ramadan. Kita berusaha keluar dari bulan Ramadan sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa mengenal huruf-huruf Al-Quranul Karim. Jangan ragu-ragu. Insya Allah setiap perlakuan yang kita lakukan untuk Al-Quran guna mempelajari Al-Quran, semuanya ada imbalannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 2 cara melahirkan keikhlasan di dalam membaca Al-Quran. Kita pandang bahwa dia adalah kalamullah. Yang kedua, membacanya adalah ibadah dan berpahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adab pertama, ikhlas. Yang kedua adalah sebaiknya kita membaca Al-Quran itu dengan dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Tetapi sekalipun kita tidak suci atau berhadas, tidak ada wudu, boleh membaca Al-Quran. Yang diharamkan adalah junub, haid, dan darah nifas. Kalau darah mustahadah, ada perempuan ibu-ibu yang mengalami darah mustahadah, darah penyakit. Itu kalau di luar dari waktu sucinya keluar darah itu dan yakin bahwa ini bukan darah haid, maka itu kedudukannya sama dengan berhadas. Boleh membaca Al-Quran, kata Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran.
Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan adalah junub dan haid serta nifas, itu haram membaca Al-Quran. Tapi membaca zikir-zikir yang lain selain Al-Quran boleh bagi orang yang haid dan nifas serta junub, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkarun Nawawi. Membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir, membaca salawat kepada Rasulullah SAW selain Al-Quran boleh kita baca itu sekalipun dalam keadaan haid. Jadi jangan, ibu-ibu jangan terputus berzikir kepada Allah, membaca tasbih, tahlil, takbir, tahmid hanya karena berhalangan. Jangan sampai putus wirid-wiridnya. Yang diharamkan adalah membaca Al-Quran. Bahkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau diniatkan bukan membaca Al-Quran, hanya sekadar sebagai zikir karena terdengar ada musibah, itu tidak apa-apa. Yang durhaka adalah kalau meyakini bahwa yang saya baca ini adalah ayat. Tidak boleh. Tapi membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan salah satu ayat. Saya ini berhalangan, tidak salat, tidak puasa. Ya, tapi boleh kita baca, yang penting itu hanya sekedar sebagai zikir, tidak diniatkan sebagai ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Itu boleh kata Imam Nawawi. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kata Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran adalah didahului dengan ta'awuz. Ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka mulailah dengan membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kita selalu mengawali membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, begitu juga kalau Al-Quran kita terputus, kita sementara membaca Al-Quran, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tiba-tiba bersing-bersing, wah keluar di sini ingus macolo-colo, keluar, buang ingusnya, kembali auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jangan bismillah, langsung saja auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi setiap kali berhenti, kita sementara membaca sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha kullahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau orang tahu membaca Al-Quran jangan diberi salam. Demikian adab Al-Quran di dalam kitab Irsyadul Ibad yang biasa kita pelajari. Tapi kalau terpaksa membaca, menjawab, ya jawab salamnya. Kemudian suruh masuk karena tamu, disambung, mau disambung lagi baca Al-Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, setiap kali berhenti ulangi lagi bertauz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu adab di dalam kita At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, jadi mau pakai adab membaca Al-Quran, berusaha berupaya menghadap kiblat. Ustaz, bolehkah kita membaca Al-Quran sambil duduk, berbaring, berdiri? Boleh. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Ya, itu orang-orang yang berzikir kepada Allah dikala berdiri, duduk dan berbaring. Inilah sehingga dijadikan dalil Imam Nawawi bahwa boleh membaca Al-Quran sambil berdiri, duduk dan berbaring. Bahkan dalam hadis dikatakan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW membaca Al-Quran sandar di pangkuan saya sementara saya dalam keadaan haid. Itu Aisyah berkata. Nabi katanya biasa membaca Al-Quran sandar kepada saya sementara saya dalam keadaan haid. Jadi boleh saja kita membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri. Ya. Tapi kalau kita mau sempurna apalagi di hadapan seorang guru, ya kita tentulah duduk.
supaya kita mendapatkan keberkahan. Jamaah yang saya hormati, yang terakhir dari sekian banyak tidak mungkin kita bahas satu persatu. Banyak sebenarnya adab-adab yang harus kita miliki agar Al-Quran ini bisa menjadi perilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sekali lagi tentu tidak mungkin kita bahas dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Apalagi mereka tahu mita jangan ada tanya sedih. Ya, kalau difasai, ya dimaklumi, karena mencari rezeki sekarang di bulan Ramadan sangat tinggi pahalanya, jangan diremehkan. Ya, ada istri mengomel kepada suaminya, kamu itu tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, nah ini bulan Ramadan. Ya, saking marahnya dia mengajukan suaminya kepada seorang ulama. Ya Syekh, itu suami saya tidak kusuka. Kenapa kamu tidak suka? Tidak pernah baca Al-Quran di bulan Ramadan, sibuk. Wah, dengan bijaksana guru kita itu menjawab, apakah suamimu tidak sholat? Rajin sholat Syekh, bahkan berjamaah, rajin berjamaah. Apakah suamimu itu bekerja mencari nafkah? Ya. Wah, dan ini ia nanti pasibui dalam mengaji sapa dalim teru. Apakah suamimu sering memukul kamu? Tidak pernah ya Syekh, bahkan saya sangat sayang kepada saya. Syekh ulama itu mengatakan, menjawab, berarti suamimu itu adalah orang soleh. Jangan samakan pekerjaanmu dengan pekerjaannya suamimu. Kamu memang rajin membaca Al-Quran, nasabah dia mentogang mujamah. Pura kau masasa di bulan Ramadan, pura kau facing, ya matindro nih mengaji nih. Jadi kesempatan untuk mengaji memang. Sedangkan suamimu si pan rasa-rasa merepak kabutun wasapa dale laito pahalana roh. Wah, jadi jangan diremehkan. Ya, ulama kita menjawab, berarti suamimu itu orang saleh, orang yang sangat bagus. Jangan marahi dia, karena lain juga ibadahnya. Kamu lain ibadahmu, laito ibadahnya. Kamu ibadahmu sibuk membaca Al-Quran, ibadahmu sibuk merpak kabutuna, monro mapalaso sapat saparak kodale saparak konafka. Jadi laito ibadahna roh aja mecai. Jangan kau meraih dengan kau mau ngaji. Yang penting suamimu itu berpuasa di Ramadan, berpuasa, salat rajin, berjamaah tidak pernah ketinggalan. Tahajud juga. Ya, pernah kau pukul? Tidak pernah. Bahkan dia sangat sayang. Orang saleh itu suamimu. Jangan samakan ibadahmu dengan ibadahnya suamimu. Jadi wasapai dalle itu, ya ibadah merupakan pahalana. Jadi deto ku fasali ku ceramah kak nangkam mita jangi. Jamaah yang saya hormati, ya, yang terakhir adab kita menghatamkan Al-Quran. Kalau selesai menghatamkan Al-Quran, kata Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, itu dihadiri 4.000 malaikat mendoakan kita ketika kita menghatamkan Al-Quran. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan di dalam kitab Irsyadul Ibad, tolong carikan orang yang mau menghatamkan Al-Quran. Saya mau hadiri. Saya mau memintakan dia supaya dia itu berdoa untuk kami semua. Karena doa pada saat itu dihadiri 4.000 malaikat. Itu dalam kitab At-Tibyan. Sedangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ada dikatakan sampai 60.000 malaikat mendoakan orang yang menghatamkan Al-Quran itu. Bahkan ada ulama kalau menghatamkan Al-Quran, dia panggil semua anggota keluarganya berkumpul. Ayo, saya mau menghatamkan Al-Quran. Hadir semua di sini untuk bersama-sama berdoa. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu berkata, Ustaz, tauli roh keluarga ta, betul tak menghatamkan Al-Quran. Allah wanrasa nih. Dan masing-masing sibuk tu membaca tu Al-Quran, berusaha tu menghatamkan. Padahal
60.000 malaikat hadir mendoakan kita dikala kita menghatamkan Al-Quran itu. Itu dalam kitab Irsyadul Ibad. Tapi Imam Nawawi mengatakan 4.000 malaikat. Mungkin kasusnya ini lain. Kedua-duanya tentu benar, karena dikemukakan oleh ulama besar. Syekh Zainuddin Al-Malibari adalah seorang ulama besar, ulama Syafi'i, menyusun kitab Irsyadul Ibad dan mengutip di dalamnya ketika kita menghatamkan Al-Quran 60.000 malaikat. Sementara Imam Nawawi juga ulama besar, ahli hadis, ahli fikih, di dalam kitab Tibyah mengatakan 4.000 malaikat. Kedua-duanya benar, tapi dalam kasus tertentu disitulah mungkin jumlah malaikat yang berbeda. Karena itu para sahabat, para ulama dulu kalau mau menghatamkan Al-Quran, dia menghadirkan semua anggota keluarganya. Setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa pada hari itu, saat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak diaminkan 4.000 malaikat? Dalam kasus yang lain diaminkan 60.000 malaikat. Tentu doanya akan diterima, sehingga Abdullah bin Abbas berusaha berupaya supaya panggil saya kalau ada orang yang mau menghatamkan Al-Quranul Karim itu. Dan sebaiknya menghatamkan Al-Quran seperti di dalam kitab At-Tibyang dikatakan menghatamkan Al-Quran pada permulaan hari atau permulaan malam. Ada ulama salaf suka menghatamkan Al-Quran pada waktu salat sunnah maghrib. Jadi ditaruh di riolo. Udah Rafi ini baca tawad duha, istirahat ni riolo. Baik dia fatemagi, eloka fatemagi di dalam salat. Menghatamkan Al-Quran di dalam salat itu sangat mulia sekali. Dan itu merupakan kebiasaan para ulama-ulama saleh. Di dalam salat, ya, di dalam salat kalau cuma fatemagi kurata, kuna Rafi ini wadduha, berhenti maki di situ. Cidampe pinari kemas supaya sunnah ki napa potemo kindo susung indo. Ya, sampai selesai. Sampai kula uzra bin nas baru ruku rakaat pertama. Lamanya itu iya karena kita menghatamkan Al-Quran, pahalanya luar biasa. Setelah diambil rakaat kedua, sesudah Fatihah mulai lagi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Rakaat kedua. Nyamuk pak. Ya. Jadi kalau mau menghatamkan Al-Quran, simpang laksanakan di waktu salat sunat hatamang itu di dalam salat sunnah maghrib atau di dalam salat sunnah fajar. Karena siapa yang menghatamkan Al-Quran di awal malam, yaitu sesudah salat maghrib atau di waktu maghrib, maka akan didoakan oleh 4.000 atau 60.000 malaikat sampai pagi. Subhanallah. Dan siapa yang menghatamkan Al-Quran di awal siang, yaitu sesudah salat subuh atau sebelum salat subuh, salat fajar, maka akan didoakan oleh 4.000 malaikat atau 60.000 malaikat sampai sore. Bayangkan itu jamaah yang saya hormati. Maka pilihlah menghatamkan Al-Quran di awal malam dan selesaikan bacaan Al-Qurannya itu di dalam salatnya. Usahakan selesaikan bacaan Al-Qurannya di dalam salat. Ya. Susu mulai wadduha atau simpang sampai al-hakumut takasur. Kalau wadduha terlalu lama, taruh di faligan kana al-hakumut takasur. Al-hakumut takasur ditaruh, baru sebentar dijadikan sebagai pengepu ketika kita salat sunnah subuh atau salat sunnah maghrib di rakaat pertama, mulai al-hakumut takasur sampai ghurabin nas di rakaat pertama, dan di rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian alif lam mim sampai ulaika humul muflihun. Selesai. Sesudah itu anak-anak, anggota keluarga, orang yang hadir
bersama-sama berdoa dan akan diaminkan oleh 4.000 sampai 60.000 malaikat. Subhanallah, sungguh Al-Quran ini luar biasa pahalanya, luar biasa keutamaannya dan keistimewaannya bagi orang yang mengamalkan Al-Quran, membaca, mentadaburi dan menghafal Al-Quran. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita turunkan Al-Quran ini di dalam hati kita masing-masing. Setelah Rasulullah SAW menerima Al-Quran dari Baitul Izzah yang dibawa oleh malaikat Jibril secara beransur-ansur. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma tawwil umurana wa sahhih jasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassir rizqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri abaidana wa qadhi hawajana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina ward anna. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana urzuqna mahabbata bihabibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna lattiba'i sunnat wa syurna yaumal qiyamati ma zumrati wa tahta liwa'i. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubatan qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abbudana wa takhasyana wa tadarru'ana wa tamin taksirana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.